Selamat pagi anak-anak. Nah, seperti biasa sebelum kita memulai kegiatan belajar mengajar kita, terlebih dahulu kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selamat pagi juga. Terima kasih, semangat belajarnya masih tinggi ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu mengajak kalian untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan berdiri semuanya. Satu, dua, tiga. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia tanah bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tunjukkan Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Ibu absen dulu ya. Lida, Tino, Meika, Fani, Tesan, Haikal, Tata, Yuna, Evan, Epa, Yuyun, Elin. Oke, hadir semua. Berarti semangat belajarnya masih tinggi ya. Terima kasih sudah memberikan semangat belajar yang tinggi. Bu agak belajar dulu ya. Nah, sebelum kita ini memulai pelajaran ya, Ibu mau memberitahukan, tolong dijaga ketertibannya ya. Ketika guru menjelaskan, tolong disimak baik-baik ya. Jangan ribut, jaga ketertiban kelasnya supaya temannya bisa belajar dengan baik ya. Karena tujuan kita belajar itu mencari ilmu, menimba ilmu. Jadi usahakan dijaga ketertiban kelasnya, jangan ribut. Nah, gurunya menjelaskan disimak baik-baik supaya apa yang guru jelaskan kalian bisa menangkapnya ya, bisa menyimpulkannya, bisa menyimaknya. Oke, Ibu akan lanjut pembelajaran kita hari ini yaitu bahasa Indonesia ya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang pohon ya, pohonan dan hewan. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan
tumbuhan, bukan pohon ya, mohon maaf salah ngomongnya. Tumbuhan dan hewan. Nah, mungkin sudah ada terpikir dengan tema yang Ibu sebutkan tadi, tumbuhan dan hewan ya. Nah, sudah ada kepikiran ya, tumbuhan itu seperti apa, hewan itu seperti apa ya, jauh beda ya. Tumbuhan ya masing ya, hewan ya masing. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tumbuhan kelapa. Nah, kelapa adalah salah satu tumbuhan yang sudah mulai langka ya di kita ya. Nah, kelapa adalah anggota keluarga palem-paleman. Nah, dari genus Cocos yang berasal dari Indo-Pasifik Tengah. Kelapa terbesar luas di daerah tropis pesisir ya. Nah, kelapa itu yang banyak kita temukan di pesisir atau pesisir, daerah pantai-pantaian ya, seperti yang pernah ke Kedawangan pasti pernah lihat pohon kelapa ya. Paling banyak ditemukan. Paling banyak ditemukan. Nah, jadi kelapa itu paling banyak kita temukan di daerah tropis atau pesisir ya. Nah, pohon kelapa menyediakan makanan, bahan bakar, kosmetik dan obat tradisional ya. Pohon kelapa ternyata sangat banyak gunanya. Nah, kelapa mengandung cairan dalam jumlah yang sangat besar. Misalkan seperti airnya ya, itu salah satu cairan ya, karena dia buahnya mengandung air ya. Nah, air kelapa rasanya manis ya. Nah, mungkin ada yang belum, ada yang sudah merasakan air kelapa. Nah, ya Ibu menjelaskan saja ya. Nah, kelapa juga bisa kita buat santan ya, yang sudah masak ya, yang sudah matang ya. Juga bisa dibuat masakan. Banyak kegunaan kelapa ya. Lidinya bisa kita buat untuk membuat sesapu lidi. Terus batuknya juga bisa kita gunakan untuk bahan bakar juga ya. Misalkan kayu api, kayu bakar, itu bisa dari batuk kelapa. Apalagi ya, sabutnya juga bisa kita gunakan untuk perabotan atau bahan bangunan juga bisa. Nah, tolong disilakan Ibu menjelaskan ya. Nanti ada Ibu bertanya, jangan ngomong dulu. Nah, apalagi ya, kelapa itu dia bisa digunakan kosmetik ya, bisa digunakan untuk kecantikan. Airnya juga sudah mengandung kosmetik ya. Kalau orang yang sering banyak minum air kelapa, dia sudah menjaga kesehatannya ya, termasuk kosmetik tadi ya. Kelapa yang sudah matang itu bisa dikeringkan, bisa dibuat masakan, juga bisa dibuat kosmetik. Nah, nira kelapa itu yang manisnya, nira kelapa yang manis itu bisa dibuat minuman yang segar, yang contohnya di kaleng-kaleng itu yang bulat-bulat putih itu ya. Itu salah satu kelapa yang isi kelapa ya, kelapa muda. Bisa diolah untuk minuman. Jadi banyak ya kegunaan kelapa. Nah, terus Ibu lanjut ke tumbuhan mawar. Nah, di sini adalah sangat sudah tidak langka lagi tentang mawar ya. Mawar adalah tumbuhan yang berduri, dia ya memiliki batang yang berduri, terus bunga yang harum. Bunganya bau harum ya, harum. Kalau dari jauh disenggol sudah harum. Dia memiliki warna yang bermacam-macam, misalnya warna putih, warna merah, merah jambu. Ada yang bilang warna hitam. Mungkin ada ya, tapi Ibu belum pernah melihatnya. Ada yang warna kuning, biru Ibu belum pernah melihatnya sayang. Tapi kalau yang kebatik-batikan itu sudah ada ya. Warna mawar yang kebatik-batikan itu sudah ada. Daun mawar itu dia bergerigi ya. Dia membentuk hati tapi dia bergerigi. Pohon mawar itu
dipajangkan di taman ataupun rumah atau di halaman rumah ya. Lanjut, ibu lanjut lagi ke kaktus ya. Kaktus itu tumbuhan yang hidupnya sangat lama, memakan waktu yang sangat lama tanpa memerlukan air yang berlimpah ya. Dia bisa hidup di padang pasir ya. Dia bisa hidup tanpa air karena di dalam sudah mengandung air ya. Hebat sekali ini. Kaktus bisa digunakan juga untuk kesehatan ya. Ada yang bisa mengolahnya untuk kesehatan. Dia sangat bermanfaat banyak ya. Sungguh kelihatannya tidak berguna, tetapi kaktus itu tumbuhan yang sangat berguna karena dia bisa untuk kesehatan ya, diolah untuk kesehatan. Kaktus itu bisa kita temukan di daerah-daerah yang tandus ya, pasir, daerah-daerah yang kurang air ya, misalkan daerah pasir itu kurang air ya. Kalau kurang air itu apa namanya? Kering ya, daerah-daerah yang kering. Kalau pasir itu daerah padang kering ya, kering. Nah, lanjut ibu jelaskan ke bunga ya, kita ke tumbuhan bunga. Di sini ibu ambil bunga matahari lagi ya, tadi sudah bunga mawar ya, sudah ada hiasan bunga mawar. Nah, di sini ada bunga matahari. Ada yang sudah pernah melihat atau sudah kenal, pasti sudah kenal ya, sudah pernah ya, karena sering kalian sering buka HP ya, sering buka internet ya, pasti sudah tahu. Ada yang sudah tahu. Bunga matahari itu dia memiliki batang yang berbulu ya, batang yang kuat, dia berbulu-bulu kasar ya. Nah, dia memiliki mahkota yang sangat besar, padat dengan bunga-bunga kecil. Nah, di dalam mahkota itu terdiri beribu-ribu biji ya, biji-biji kecil. Bisa mencapai 2000 biji di dalam mahkota itu ya. Ya, biji. Daunnya berwarna hijau ya. Batangnya juga berwarna hijau, namun batangnya berbulu kasar. Nah, warna bunganya warna kuning cerah ya, warna kuning cerah. Oh iya, ibu sampai lupa. Di sini ada gambarnya nih. Ibu bagikan dulu ya. Satu meja satu gambar saja. Seperti apa tadi, ibu lanjutkan lagi ya tentang bunga matahari tadi. Nah, bunga matahari bisa digunakan untuk cemilan ya, buahnya itu kuaci namanya. Biji-bijinya itu bisa digunakan untuk makanan ya, yang disebut kuaci. Biasa yang sering dijual-jual orang di warung itu ya, itu adalah hasil dari buah bunga matahari yang disebut kuaci. Mungkin pernah membeli atau makan kuaci ya. Nah, itu adalah hasil produk bunga matahari ya. Jadi bunga matahari itu dia memiliki warna yang sangat cerah ya, kuning cerah maksudnya, kuning cerah. Lanjut, ibu lanjutkan ke hewan. Nah, kira-kira apa ya yang ini, yang apa ya, yang kalian sudah bayang-bayangkan hewan yang dekat dengan kita? Kucing. Nah, kucing dia memiliki bulu ya. Kucing memiliki bulu. Terus kakinya empat. Terus dia memiliki gigi yang tajam, mata yang indah ya. Kebanyakan mata kucing kecoklatan kalau di Indonesia ya. Kucing juga berkembang biak dengan beranak ya. Dia menyusui. Terus kucing dia hidup di rumah-rumah ya, enggak di hutan ya. Dia peliharaan rumah ya.
dia peliharaan rumah, ya, hewan peliharaan maksudnya. Terus kucing juga suka makan ikan atau daging. Tergantung ya, tergantung kebiasaan dia masih kecil dipelihara itu dikasih makan apa. Misalkan dikasih makan yang ada khusus makanan kucing, ya sampai besar dia juga makan itu ya. Jarang dia makan daging, tergantung adaptasinya dengan lingkungan ya. Misalkan dia sering dikasih makan nasi sama sayur, kasih ikan ya itu makanan pokoknya ada. Jadi dia nggak makan daging. Tapi yang biasa makan daging, kucing yang biasa makan daging, makan tikus, dia sering makan tikus ya, dikasih nasi tidak mau. Seperti kucing ibu tuh kasih makan nasi dia tidak mau, dia sukanya tikus. Nah itu kucing yang sering makan daging ya. Ada juga yang suka makan ikan. Macam kucing pun sering makan tikus. Macam kucing Mimi sering makan tikus, berarti dia kurang untuk makan nasi ya, dia hanya mau makan daging ya. Jadi kucing itu versi makannya bermacam-macam ya. Ada makan daging, ada makan nasi, ada makan yang khusus untuk makanan kucing. Ada juga dia sukanya makan ikan yang masih mentah, kayak kucing ibu makan ikan yang masih mentah. Iya. Nah, sampai di situ di kucing. Nah, kita ke burung. Burung apa saja hewan? Burung ya. Burung kita ke hewan burung ya. Ayo Keno duduk yang bagus. Harap tenang ya, sabar. Belum gerak kan? Masih semangat kan belajarnya? Masih. Kalau masih, tolong jaga ketertibannya, kerapiannya ya. Kita lanjut lagi ya ke hewan yang namanya burung. Nah, burung itu bermacam-macam jenis burung ya. Namun ibu cuma menjelaskan saja tentang ciri-ciri burung. Burung itu dia berkaki dua. Dia memiliki bulu ya. Nah, makanannya cacing. Ada yang makan udah belum ngomong ya. Terus dia berparuh ya. Terus burung juga tidak memiliki gigi, hanya dia memiliki patuk ya, patuk yang panjang, ada yang pendek, jadi bermacam-macam burung ya. Namun ibu cuma menjelaskan sekilas tentang burung aja ya. Kalau jenis-jenisnya sudah banyak ya, kita tidak bisa merangkulnya juga ya. Nanti bisa kalian pelajari di luar sana, di lingkungan sana. Tentang burung-burung yang sudah pernah kalian kenali. Di sini ibu cuma menjelaskan burung itu memiliki kakinya dua, terus memiliki sayap. Burung juga ada paruhnya yang ada di sininya itu namanya paruh ya. Terus ada juga burung yang memiliki cengker ya. Terus burung suka makan biji-bijian. Biji-bijian itu bisa ya, misalnya ubal sudah nyambung nih, berarti sudah kenal tentang lingkungan ya. Berarti baru sekali kalian sudah banyak mengenal tentang lingkungan, berarti tidak hanya di rumah saja ya. Nah, burung berkembang biak dengan bertelur ya. Burung berkembang biak dengan bertelur, dia tidak menyusui ya. Paling banyak telur burung itu 6 ya, 6 biji. Paling banyak itu kalau jenis burung 6 biji atau 8. Jarang kalau sampai 10. Bahkan ada yang burung punya anaknya paling banyak itu 2 atau 1 ya. Atau 4. Itu udah banyak, 4 itu sayang. Paling banyak itu 2. Ada burung yang bertelurnya itu paling banyak itu 2 atau 1 ya. Jadi banyak jenis-jenis burung ya. Nah, tapi untuk di sini ibu menyampaikan tentang ciri-ciri khas burung saja ya. Burung itu dia memiliki bulu, kakinya 2, memiliki paruh, terus tidak bergigi, dia memiliki sayap, dia bisa terbang di udara, dia juga bisa berjalan di daratan. Ya. Dia suka makan biji-bijian. Ibu lanjut lagi ya. Ibu ambil tentang
hewan anjing ya. Mungkin pernah ada yang pelihara anjing di sini ya. Nah, anjing salah satu hewan peliharaan ya. Salah satu hewan peliharaan. Dia memiliki kaki 4 ya. Nah, dia juga memiliki bulu dengan gigi taring yang tajam. Nah, anjing anjing walaupun dia hewan peliharaan atau hewan rumah, dia memiliki gigitan yang mematikan yang dinamakan rabies. Jadi bagi yang punya anjing di rumah, tolong dijaga kebersihannya, tolong jangan terlalu didekati ya, karena dia memiliki penyakit rabies. Anjing berkembang biak dengan beranak ya, dia juga menyusui sama seperti kucing tadi. Mungkin sudah kenal ya, mungkin sudah ada di antara kalian ini yang pelihara anjing. Nah, tolong dijaga, jangan terlalu dekat, jangan terlalu akrab ya, karena musim-musim kayak gini rawan penyakit anjing ya, penyakit anjing gila. Anjing gila itu kalau menggigit dia bisa menyebabkan kematian karena rabies ya. Kalau tidak cepat-cepat tertolong, orang yang digigit anjing itu akan meninggal. Pertolongan bisa dilaksanakan selama 24 jam. Lewat dari itu sudah susah untuk diselamatkan ya. Terus anjing suka makan daging juga ya. Dia suka makan daging atau tulang. Nah, tergantung dia adaptasinya seperti apa ya dengan tuan rumahnya. Misalkan suka dikasih nasi ya, nasi sayur ya dia makan nasi sayur, jarang makan daging. Nah, ada yang suka makan susu anjingnya, hebat gitu. Ada juga anjing yang suka berburu. Dia kalau yang berburu suka makan daging ya. Nah, anjing itu anaknya kira-kira berapa? Oh, kira-kira anak anjing itu ada yang 8, ada yang 10 ya. Paling banyak anjing itu punya anak. Ya, sama dengan kucing juga. Ada yang 4, ada yang 5, ada yang 6. Tapi kebanyakan itu ibu pernah menjumpai anjing punya anak 10, luar biasa besar banyaknya. Itu mungkin yang sudah luar biasanya. Tapi rata-rata ya anjing itu punya anak itu 6. Rata-rata itu punya anak 6. Ibu agak rada flu ya. Jadi putus suaranya menjelaskannya. Oke, sampai di sini. Penjelasan ibu ya tentang hewan dan tumbuh-tumbuhan. Ada yang kurang jelas? Biar ibu jelaskan lagi. Oke, sudah ya. Baik, kalau sudah jelas, kita lanjut lagi. Sebelum kita lanjut ke sesi tanya jawab, ibu mau mengajak kalian kendurkan saraf-sarafnya ya. Stretching dulu, silakan berdiri semuanya. Ayo, nggak usah tegang-tegang, nanti sangkut, ilmunya sangkut di mana? Sangkut di jari-jarinya, udah mulai kaku ya. Ayo kita stretching dulu dengan lagu Menggapai Bintang ya. Siap ya. Oke, nggak ada yang ngelamun, nggak ada yang jongkok-jongkok, lurus badannya. Oke, semangat ya. Oke, kita sama-sama 1, 2, 3. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burungnya terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa, berputar-putar tangan diputar.
empat jari kanan, empat jari kiri, ku baru menjadi delapan. Buat telinga kencing, lima jari kanan, lima jari kiri, ku baru menjadi 10. Siap berdoa. Ya. Oke, silakan duduk. Terima kasih Tata sudah memimpin lagunya. Nah, untuk selanjutnya kita lanjutkan pelajaran ke sesi tanya jawab. Presentasi ya. Presentasi. Nah, ini Ibu bagi kelompoknya ya. Bagi dua ya. Ini kelompok 1, ini kelompok 2 ya. Nah, setelah apa yang Ibu jelaskan tadi ya. Setelah apa yang sudah Ibu jelaskan tadi, Ibu meminta kalian untuk maju ke depan ya, salah satu temannya yang mewakili kelompoknya untuk maju ke depan presentasi. Oke, kita akan lanjutkan ke presentasi ya. Nah, sudah Ibu bagi ya. Yang ini kelompok 1, kelompok 2 ya. Jadi salah satu dari kelompok 1 mewakili untuk presentasi ya. Yang sama juga yang kelompok 2 ya. Salah satu maju ke depan untuk mewakili. Nah, kelompok 1 sudah siap? Jadi tadi kan Ibu sudah berpesan, simak baik-baik apa yang sudah Ibu jelaskan ya. Gunanya apa? Gunanya untuk kalian sampaikan ulang lagi ya. Nah, salah satu temannya mewakili untuk kalian sampaikan ulang lagi, baik kepada teman-temannya juga kepada Ibu ya. Nah, kelompok 1 atau kelompok 2 yang sudah siap? Oh, siap semua. Siap nggak nih? Siap, Bu. Oke. Kalau sudah siap, Ibu panggil kelompok 1 dulu untuk maju. Boleh maju semua kelompok 1, satu orang yang membacakan, tidak jadi masalah. Siapa tahu yang mau tampil semua ke depan. Nah, silakan maju semua aja, Ibu yang suruh. Nah, maju semua kelompok 1. Tapi satu orang yang mewakili untuk membaca. Silakan maju semua. Nah, biar kelompok 2 lihat. Ayo maju semua. Kelompok 1, kelompok 2 tetap di tempat ya. Ayo kelompok 1 maju semua. Ayo. Ibu kan sudah bilang ini adalah sebelah ini kelompok 1. Silakan maju semua. Ayo Yuna. Ya, silakan. Mau presentasi tentang apa? Bacakan. Silakan kasih salam dulu untuk temannya kelompok 2. Tentang saya ingin menceritakan ciri-ciri kucing. Nah, yuk kelompok 2 simak baik temannya lagi ngomong. Kucing memiliki bulu yang tebal. Kucing memiliki 4 kaki. Kucing memiliki kuku yang tajam. Kucing memiliki gigi taring yang tajam. Kucing berkembang biak dengan beranak dan menyusui makanan dengan ikan dengan tikus. Sekian dan terima kasih. Oke, itu hasil dari temannya kelompok 1 ya, tentang kucing. Nah, mereka mempresentasikan tentang kucing. Bagi yang kelompok 2 sudah menyimak presentasi temannya, dengaran tidak temannya membaca? Dengaran. Nah, ada yang mau bertanya? Ayo Bu. Ya, silakan Haikal. Ajukan pertanyaan untuk kelompok 1. Kucing warna apa, Bu? Kucing warna apa? Bermacam-macam. Silakan kelompok 1 dijawab. Kucing warnanya apa saja? Ada warna putih, warna
hitam, Warna putih. hitam putih, ada juga kecoklatan. Terus ada pertanyaan lain lagi? Ayo Meme, silakan bertanya. Oke. Karena tidak ada pertanyaan, ibu yang bertanya ya. Karena kelompok 2 tidak bertanya, ibu yang mau bertanya nih. Kelompok 1 jawab ya pertanyaan ibu ya. Nah, kucing itu berkembang biak dengan apa Tata? Kelompok 1. Beranak dan menyusui. Biasanya tempat tinggal kucing itu di mana? Di rumah ya. Nah, kelompok 1 ada pertanyaan. Kucing itu ada kelaminnya enggak? Apa saja kelaminnya itu? Kelamin itu ya, ada betina, ada jantan, lelaki ya. Kalau tidak ada kelaminnya nanti tidak bisa beranak ya. Kelompok 2 dengarkan. Ini ibu jelas, ibu tambah lagi ya. Ibu tambah ya. Ibu tambahkan. Jadi kucing juga memiliki kelamin ya. Kalau nggak memiliki kelamin dia tidak bisa berkembang biak. Misalkan hanya kelamin betina saja, nggak ada laki-lakinya, dia tidak bisa berkembang biak. Ataupun dia sama sekali tidak memiliki kelamin ya, nggak ada keturunan ya. Lucu sekali pertanyaannya, sangat lucu. Tapi terima kasih ya untuk kelompok 2 ya. Yang jelas setiap hewan dia memiliki kelamin ya, jantan dan betina. Yang bukan hanya hewan saja ya, bunga juga memiliki kelamin, ada betina, ada jantan yang disebut benang sari dan putih ya. Nah, oke, kelompok 2 sudah jelas, konsentrasi dari kelas kelompok 1. Apa ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah tidak ada. Ibu tadi udah dijawab belum pertanyaan ibu tadi? Ibu tanya lagi sekali lagi nih. Ini kurang seru nih pertanyaan ini. Nah, Tata, kalau kamu punya kucing di rumah pernah gigit nggak? Bukan Tata saja ya, kelompok 1. Pernah gigit nggak kucing? Pernah, Bu. Aku pernah dicakar, Bu. Pernah dicakar. Aku pernah gara-gara kucing, Bu. Kucing memiliki kuku yang tajam nggak? Punya, Bu. Biasanya aku potong sampai berdarah. Wah, ada yang dipotong ya. Kukunya ada yang dipotong biar nggak tajam. Boleh ya? Oke. Nah, itu saja pertanyaan dari Ibu. Silakan kelompok 1 duduk ke mejanya masing-masing. Ada Silakan. kelompok 2. Lanjut. Ayo dijaga ketertibannya ya. Nah, tadi sudah kelompok 1 yang maju, sekarang giliran kelompok 2. Ayo yang kelompok 2 yang mewakili silakan maju atau maju semua ya. Yang mewakili untuk membacakan siapkan. Nah, maju semua seperti kelompok 1 tadi. Lihat di belakang. Silakan diberi salam dulu untuk kelompok 1, kelompok 2. Hai teman-teman, saya akan membacakan Presentasikan tentang mawar ya. Silakan dibacakan. mawar atau adalah tumbuhan yang datang
aman. Dan sekian, terima kasih. Sudah kelompok 2? Maaf ya, tadi ibu keluar dulu karena flu. Tidak mendengarkan. Kelompok 1 sudah jelas belum apa yang sudah disampaikan kelompok 2? Sudah jelas belum? Sudah. Oh, diam nih suaranya nggak ada nih, sudah jelas apa belum? Sudah. Gitulah, harus ada suara. Tanya sudah jelas apa belum? Kalau belum jelas berarti minta bacakan ulang ya. Coba. Kalau belum jelas minta bacakan ulang ya. Kalau sudah jelas silakan untuk kelompok 1 berikan pertanyaan untuk kelompok 2. Saya yang bertanya. Warna mawar warna apa saja? Warna merah, warna putih, warna batik-batikan, Ya, simak ya kelas apa kelompok 1. warna jambu, dan Nah, sudah jelas belum nih? saya belum. Apa saja tadi? Kelompok 1. Coba diulangi lagi kelompok 1 warna apa tadi? Warna putih, Hmm. merah, warna jambu, batik, warna kuning. Warna kuning. Ya. Masih ada pertanyaan? Silakan. Ada Bu. Iya, apa depan? Depan. Bentuk mawar. Bentuk mawar. Bentuk mawar seperti apa? Seperti apa? Bentuk mawar seperti apa? Bentuk mawar itu Ciri-ciri mawar ya, ciri-ciri mawar itu seperti apa maksudnya? berduri, Hmm. bergerigi, Berduri, bergerigi. Apa ini yang bergerigi kelompok 2? batangnya, Batangnya. Bergerigi, berduri. Batangnya berduri, bergerigi. Itu daunnya ya, kelompok 2 ya. Daunnya itu bergerigi, bentuk hati dan bergerigi. Terus ada yang ingin bertanya lagi? Kelompok 1. warna batangnya warna apa? Warna hijau. Warna batangnya warna apa? Warna hijau ya. Masih ada yang mau ditanyakan? Ini kelompok 2 siap menjawab nih. Sudah. Yang lain? Ada yang mau bertanya lagi? Sudah Bu. Sudah jelas? Sudah. Oke, kalau sudah jelas, tadi lupa beri tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Sekarang kasih tepuk tangan untuk kelompok 2 nih, kasih semangat. Oke, terima kasih untuk kelompok 1 dan kelompok 2 atas presentasinya, tanya jawabnya ya. Nah, untuk kelompok 1 dan kelompok 2 tentunya tetap ibu nilai ya. Baik dari segi membacakannya, membacakan presentasinya, terus menjawab pertanyaan-pertanyaan temannya, bertanya kepada temannya, ya, tetap ibu nilai ya. Nah, kira-kira ini nilai ibu untuk kelompok 1 berapa lah? Tahu Bu. Kelompok 1. Ibu kasih kelompok 1 itu 90 ya. Nah, tepuk tangan dulu semuanya. Kenapa Bu dikasih 90? Karena membacanya sudah mulai lancar, terus bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan temannya, sudah bisa menyimak apa yang Ibu sampaikan, terus dibuat presentasi. Ayo jangan ribut, ayo duduk yang manis seperti biasa. Ino. Kelompok 2. Kelompok 2, Ibu kasih nilai
sendat, maka ibu kasih nilai 80. Nah, ayo kasih tepuk tangan. Walaupun sendat-sendat tapi sudah ikut berpartisipasi, sudah semangat belajarnya ya. Nah, nilai plus semuanya ya. Semangat. Nah, jadi di rumah juga harus semangat belajarnya ya. Bukan hanya di sekolah saja, walaupun sendiri tetap semangat. Bang Ganda nih kelompok 1 sama 2 dikasih nilai 90 sama 80. Bangga. Kalau bangga tepuk tangan semuanya. Tepuk tangan semuanya nih, ada yang nggak mau tepuk tangan? Ayo, masih ulang lagi. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, semangat ya. Ayo jangan ribut. Tolong jangan ribut. Ibu masih ya, tadi sudah ibu kasih nilai ya, yang konsentrasinya. Terus sekarang kita sudah selesai tanya jawab juga. Berarti sekarang tinggal penutupan ya. Nah, kalau penutupan pasti datang dulu. Ya, sebelum kita tutup, ibu sampaikan pembelajaran kita besok pagi ya. Ayo ribut lagi nih, ibu udah bisa ngomong. Ya. Besok pagi kita akan lanjut ke pembelajaran IPA ya. Karena hari ini kita belajar bahasa Indonesia, besok kita akan lanjut ke pembelajaran IPA. Ya, besok Senin depannya ya. Oke, sebelum ditutup, seperti biasa ya, ibu pesankan sekali lagi, ketika guru menjelaskan tolong disimak, jaga kerapian kelasnya, ya, dijaga juga kerapian pakaiannya, kerah leher kerahnya, mau dirapikan ya sebelum kita mulai pelajaran ya. Sebelum kita mulai pelajaran itu harus rapi supaya gurunya, temannya juga semangat seperti tadi ya. Luar biasa semangat ibu, senang. Nah, semoga besok-besok juga kita masih seperti itu ya semangatnya ya, tidak berubah. Baik, dengan guru siapapun tolong dijaga ketertibannya, sopan santunnya, kerapiannya ya. Ya, semangat belajarnya tetap dijaga. Nah, sampai pulang ke rumah, tasnya dicentelkan dulu, bajunya dicentelkan dulu, baru bermain ya, atau makan, baru istirahat. Jangan nanti pulang ke rumah, baju sekolahnya, baju seragamnya diajak tidur, ya. Ayo Kino nih udah pakai tas, belum ibu suruh pasang tas nih. Iya, sabar dulu. Ibu masih berpesan dulu nih. Tadi kan sudah belajar, kita sudah presentasi, sudah tanya jawab juga. Nah, ibu mau berpesan sampai ke rumah, ya, sampai ke rumah, tasnya jangan main lempar-lempar, dicentelkan dulu pakaiannya juga. Ayo Kino, ditaruh dulu tasnya Kino. Ibu masih ngomong. Terus, walaupun di sekolah kita sudah belajar, di rumah harus belajar lagi ya. Apa yang sudah kalian terima di sekolah, yang sudah kalian pelajari di sekolah, harus diulangi lagi di rumah, dibaca ulang ya, supaya pengingatan kalian makin kuat ya. Nah, hari ini kita sudah belajar bahasa Indonesia tentang tumbuhan dan hewan. Nah, maka dibaca ulang lagi apa yang dijelaskan tadi ya. Bila perlu kalian cari tahu di internet lebih lanjut lagi ya.
Silakan duduk yang manis ya. Kita akan tutup dengan doa penutup. Duduk yang manis. Tidak ada yang ngomong, tidak ada yang tangannya pegang kertas, tolong kertasnya disimpan. Tangannya di atas meja semua, duduk yang manis seperti ini nih, ibunya. Nih. Nah, sebelum kita pulang, marilah kita Kino nih, bukan pemikiran ibu. Jangan pakai tas dulu, kita mau berdoa dulu. Dari tadi ibu panggil Kino terus nih, nyambung-nyambungnya nih. Nah, sebelum kita pulang, kita tutup dengan doa penutup. Menurut kepercayaan dan keyakinannya masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selamat siang semuanya. Silakan silakan pulang, yang bagus, yang rapi, jangan tabrak-tabrakan ya.